kekuasaan, ketenaran, dan kekayaan. Semua ilusi sukses ini dikejar dan untuk sementara dipamerkan ke sanak keluarga saat mudik ke kampung halaman. Nah, pernahkah Anda berpikir, orang yang pulang mudik lebaran atau dikenal perantau ini ada kebiasaan buruk? Seperti apa keburukan dari para perantau? Yuk kita tengok kisah di balik sisi lain mudik. 3, 2, 1. Mudik, sebuah tradisi yang erat dengan silaturahmi antar keluarga kala Idul Fitri. Siapapun dan agama apapun boleh mudik, walaupun toh nama momentum Idul Fitri yang artinya digunakan untuk orang kali diwarnai oknum-oknum yang gemar flexing alias suka pamer. Orang-orang bahkan rela menggadaikan harta bendanya saat akan mudik. Ada juga yang rela membeli emas imitasi demi terlihat mewah. Memanfaatkan jasa penyewaan iPhone saat lebaran, bahkan sampai berburu pinjaman online alias pinjol agar terlihat menonjol di kampung halaman. Tak cuma itu, emas imitasi juga kerap jadi pilihan untuk memeriahkan hari raya. Emas imitasi jadi perhiasan pilihan lantaran harganya yang tak semahal emas asli namun kilonya sama-sama menyilaukan. 1 gram emas imitasi hanya dihargai Rp25.000. Demi membohongi dilihat orang tuanya atau tetangganya bahwa mereka sudah sukses, padahal sia emas-emasan. Kalau kita melihat hasil survei pegadaian sebelum lebaran, penyewaan atau pegadaian ini meningkat pesat sebelum lebaran. Sementara data pegadaian mengungkap bahwa aktivitas beli dan gadai emas meningkat menjelang lebaran. Pada Maret tahun 2024, gadai emas tumbuh 5,5%. Pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh pemenuhan kebutuhan masyarakat menjelang perayaan Idul Fitri dan mengamankan aset sebelum mudik. Bukan cuma minat ke pegadaian saja sobat, seringkali pinjol dianggap jadi jalan keluar untuk memenuhi kebutuhan saat lebaran. Seiring meningkatnya tren pinjam dana pada platform pinjol jelang Hari Raya Idul Fitri, Direktur Komunikasi Korporat ASP Andri Syahtaula dan Asosiasi Pendanaan Bersama Indonesia ASPE menyebut pinjol tersebut umumnya meningkat lebih dari 10% menjelang lebaran. Pengamat sosial dan sosiolog Universitas Indonesia Devi Rahmawati mengungkapkan bahwa ini bukanlah hal baru. Tiap kali lebaran, hal yang sama terus terulang. Dia menjelaskan, ada beberapa alasan mengapa hal ini terus terjadi saban lebaran. Pertama, penyebabnya ini adalah masyarakat Asia secara umum adalah masyarakat komunal yang hierarkis. Hierarkis itu artinya ada orang yang berada di puncak strata sosial. Siapa orang yang ada di puncak strata sosial itu? Secara sederhana, saya menyebutnya dengan 4K, katanya. 4K ini antara lain adalah kekuasaan, ketenaran, dan kekayaan. Dari 4K ini, tentu yang paling mudah untuk kelihatan orang lain tentu saja yang kayaan terakhir, kekayaan, ujarnya. Anggapan inilah yang kemudian menyebabkan banyak orang ingin dihormati karena kekayaan. Nah, orang kaya itu ya direfleksikan tentu dengan mobil apa yang dia pakai, baju, tas, handphone, jam tangan, perhiasan yang dia pakai. Karena kalau Anda bisa menunjukkan kekayaan dari 4 Calvin itu yang tadi, maka Anda akan dihormati penghormatan di tengah-tengah masyarakat komunal yang sangat hierarkis ini. Hidup di kota Jakarta juga dinilai sebagai salah satu alasan mengapa memamerkan kekayaan dan kesuksesan alias flexing menjadi kebutuhan. Perlu dipahami bahwa Jakarta itu menjadi matahari ekonomi bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Seakan-akan belum menjadi manusia Indonesia yang sempurna kalau Anda belum ada di Jakarta. Nah, ketika kemudian Anda melakukan proses urbanisasi, maka akan muncul harapan bahwa Anda ketika ke kampung halaman, Anda akan tampil sebagai sosok yang sukses. Semua metafora yang muncul tentang Jakarta melalui berbagai media telah membangun imajinasi bahwa Jakarta adalah segalanya dan lambang kemewahan.
Itu kemudian membentuk fantasi bahwa semua orang yang ada di Jakarta pasti sukses. Sehingga hal pertama yang akan mereka lakukan adalah memenuhi harapan itu lewat apa yang ditampilkan. Lalu yang kedua, masyarakat timur dalam hal ini bukan hanya Indonesia tapi juga masyarakat timur lainnya di Cina, di wilayah-wilayah timur. Secara umum Asia, dan sebagainya, itu punya kecenderungan secara kolektif. Masyarakat menekankan kesuksesan itu dari kepemilikan material. Ini yang kemudian ditandai secara statistik, bisa dicek bagaimana penjualan barang-barang mewah itu sangat tinggi di kawasan Asia dibandingkan di negara-negara barat. Devi menganggap bahwa fenomena pamer kesuksesan saat mudik dibungkus dengan utang piutang dan lainnya saat ini semakin parah. Tapi yang menjadi tantangan adalah ketika Anda mengonsumsi produk-produk tersebut. Entah itu untuk tujuan demonstrasi atau dinikmati sendiri. Tapi berbasis utang yang Anda tidak mampu menyelesaikannya. Itu masalah. Nah, menurut Anda pilih yang mana nih? Pulang dalam kondisi mewah tapi setelah pulang nanti banyak cicilan hutang? Apa pilih sederhana tapi nggak banyak hutang? Coba bayangkan atau merenung sejenak, mencicil hutang dalam kondisi kerja, itu merupakan hal yang sangat tepat. Tapi jikalau sedang tidak kerja, atau tiba-tiba di PHK, bagaimana? Tentunya, dalam kondisi kerja pun kita harus pandai membuat skema rangkaian pengeluaran dan pemasukan kita sehari-hari. Tapi jikalau gajian kurang tapi pengeluaran banyak, tentunya kita akan kesusahan. Nah itulah tadi, di balik sisi mewah mudik lebaran ya sobat.